Oke, balik lagi ke video gue, dan di video kali ini gue akan share tentang peralatan aksesoris apa yang gue pakai di Sony A6400 gue. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan hobi gue adalah gadget. Jadi udah tau lah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Kita langsung ke topiknya tentang kamera. Jadi udah lama banget ya gue gak angkat konten tentang kamera, karena ya ada banyak kesibukan di kehidupan kantor. Kayak ini baju, kayaknya di video sebelumnya juga pakai baju ini deh. Ini sebenarnya baju pulang kantor. Ngomong-ngomong juga, selain dari karena gue juga nggak produksi konten Vince and Gadget, gue juga produksi untuk dua konten gue yang lagi iseng. Jadi kalau misalnya lagi hobi motor mungkin bisa coba ini. Kesini bukan sih? Yang nggak apa-apa, kesini lah ya. Ini kalau suka motor, supermoto, nih coba Vince and Garage. Kalau misalnya suka spray gun, painting, ngecat, lo bisa coba ke channel gue yang mungkin akan jadi vlog gue di sana. Itu adalah Vincent Sagita. Jadi itu gue numpang promo. Sekarang kita langsung lihat aja barangnya. Kita langsung pindah kamera ke tabletop. Oke, sekarang udah di mejanya nih. Gue pasang dua kamera, satu untuk di tabletop dan satu untuk di guanya langsung. Jadi kalau misalnya gue pengen ngomong yang lebih detail, gue langsung ke kamera ini. Ini pakai kamera handphone. Oke, lanjut aja. Kita yang pertama dulu tentang lensa jagoan gue. Yang pertama, lensa kit pasti udah pasti pada dapat ya. Cuman gue yang ini aja dulu. Ini lensa Sony yang E-mount 35mm f1.8 yang OSS. Ini kayaknya nih lensa yang sangat dilulukan ya, karena kan ini equalnya itu 35mm equal sama dengan 52,5 mm ya. Jadi hampir cocok buat potret dan udah f1.8, bokeh banget. Jadi ini kayaknya ini lensa yang paling sejuta umat untuk para pengguna APS-C Sony. Kalau foto barang buat nge-review, itu gue sangat sarankan yang sedang ngerekam sekarang. Jadi kan tadi di depan gue kasih lihat ya ada 3 lensa. Nah, lensanya sekarang yang ada cuma 2, karena satunya lagi dipakai buat ngerekam ini nih. Ini gue mau kasih lihat di sini juga gak susah sih. Ini gue kasih cermin aja ya di atas. Ini dia. Aduh, agak burik ya. Ini ya lo cari di internet lah ya. Yang 30mm macro lens f3.5 untuk si Sony APS-C. Ini harganya juga masih terjangkau banget. Gue sampai lupa sebut harganya ya. Pokoknya nanti semua lensa-lensa dan barang-barangnya gue akan taruh linknya di deskripsi. Jadi lu tinggal langsung klik aja kalau memang tertarik buat pengen beli. Ini harganya waktu itu gue beli di 3,5 f1.8. Terus kalau lensa yang ini nih, yang gue pakai sekarang, itu yang macro lens cukup murah dan cukup mengagumkan. Karena kehebatan makronya tuh, lihat nih. Sampai pori-pori gue bisa dapat fokusnya tuh. Contohnya barang bolpen, ini bolpen Parker ya, nih ke Parkernya. Lihat bokehnya jadi segini, sampai nggak kelihatan tangan gue. Makanya sebagus itu untuk bisa nge-review. Mungkin nanti review detailnya kalau sempat gue bikinin. Ini lensanya kok nggak salah harga barunya cuma 2,8. Untuk ketajamannya menurut gue ini udah sangat cukup banget. Tapi nggak tahu kenapa ya orang agak jarang beli. Dan gue beli waktu itu gue dapet di harga second. Gue dapet harga second itu cuma 1.750. Itu udah bagus banget. Dan ini kalau mau baru ya beda 1 juta. Dan kualitasnya buat nge-review, buat terutama lu yang para reviewer, ini sangat gue rekomendasikan banget. Kita lanjut. Lensa jagoan gue yang daily, lanjutannya adalah ini. Ini adalah Tamron 1770mm f2.8 DI 3 strip A VC RXD. Itu apaan aja gue nggak tahu. Ini pokoknya punya Tamron. Ini cukup besar. Ini desain in Japan, made in China. Udah gitu dia karena bisa 17-70, ini equal sama dengan 26 mm sampai dengan 105 mm. Jadi ini zoomnya all around, hampir all around ya. Udah dari yang wide bisa sampai telenya benar-benar lebih tele dari yang biasa. Kalau biasa kan equal di 2470 ya, kayak lensa kita kan 1650 sama dengan 2475. Nah ini bisa sampai di 105 mm dan equal di f2.8. Jadi bokehnya ya bokeh banget. Ini lensa yang hampir menjadi lensa daily driver gue.
dan dia sudah ada VC, vibration compensation. Jadi dia sudah punya stabilizer. Jadi buat handheld, buat para YouTuber atau mungkin pengguna kamera ini sangat membantu kalau yang suka handheld. Oh ya, untuk lensanya ini memang harganya cukup menguras dompet ya. Waktu itu ketika gue jomblo aja gue bisa nabung banyak sampai gue bisa beli lensa ini. Ketika sudah memiliki pasangan, ini kayaknya lensa yang cukup mustahil gitu dimiliki ya untuk rata-rata orang. Tapi kalau yang tertarik gue taruh linknya di deskripsi. Harganya gue beli waktu itu di 11,3. Kayaknya sekarang di 11,7 ya. Ini. Terus untuk ND-nya ini di 67 mm, gue pakainya merek Zomei. Gue cari kotaknya dulu. Nih. Ini Zomei. Nah, Zomei ini kayaknya udah agak jarang, tapi menurut gue ini sangat recommended dibandingkan dengan yang sangat sering diketemuin kayak si rock and roll shooter, siapa tuh? Gue lupa, itu si rock and roll shooter, dia pakai ND filter, variable ND filternya tuh Vodka. Vodka gue punya juga Vodka, cuman itu kelemahannya adalah tidak bisa pakai landscape-nya lagi karena dia diameternya ini itu agak melebar. Udah gitu juga si ringnya sedikit lebih lebar karena mungkin tujuannya biar lebih mudah digunakan kali ya. Tapi ujungnya jadi selain landscape-nya nggak bisa dipakai lagi karena diameternya melebar, dan lens hood juga nggak bisa dipakai, nggak muat. Jadi ini yang menurut gue sangat recommended merek Zomei. Nih lihat, ada variabel, terus ada min max-nya. Jadi kita tahu mana min mana max. Nah, terus nih gue kecontohin ke lensa gue. Nih drat tipis mesti hati-hati ya. Lihat, ini udah kepasang ND filternya, udah bisa pakai, mau terang mau gelap bebas. Terus ini lens hood tidak terganggu sama sekali, bisa dipasang aman. Udah dipasang, misalnya mau pakai landscape juga masih bisa. Jadi yang Zomei ini gue sangat sarankan sekali. Terus untuk lanjut, ini ada mic gue pakainya Deity D3. Ini sebetulnya gue tujuannya pengen buat vlogging ya. Cuman kalau buat keseharian, kebetulan gue jarang banget pakai lensa wide karena gue lebih suka yang agak normal angle focal length-nya. Jadi biar nggak terlalu distort muka gue. Nah, mic ini agak terlalu dekat. Biasanya gue akalin pakai boom pole mic. Nah, itu ada satu video gue pakai mic ini, satu apa dua video gue pakai ini. Suaranya bagus, oke banget. Cuman memang karena kan Deity D3 ya, ini masih pendek, bukan D3 Pro. Ya oke aja sih, ini enak, udah auto on off. Cuman disarankan kalau misalnya memang jarang pakai, baterainya dicopot aja. Gue pernah memang jarang pakai, baru sekitar 6 bulan baterainya udah habis. Padahal biasanya tuh gue pakai yang merek Tascam ya. Tascam itu udah sampai 5 tahun baterainya karena dia punya switch on off. Itu bisa tahan aman-aman aja, cuman memang bahayanya kalau lupa nge-onin ya wassalam, audio lu otomatis nggak bisa diselamatkan. Kalau ini sudah otomatis on off, jadi aman banget. Cuman persiapan aja, baterainya disimpan kalau memang lagi jarang pakai. Nah, lanjut ke kamera gua A6400. Ini ada beberapa modifikasi yang cukup unik baru jadi. Yang pertama gue sangat suka tuh yang ini, nanti gue kasih yang terakhir. A6400, kenapa gue pakai A6400? Mungkin bisa nonton di sini karena memang waktu itu gue sempat pakai A6300, terus sempat juga pakai Canon dari cici gue, terus ganti ke A5100 sampai akhirnya beli lagi A6400 karena lebih best deal lah menurut gue dengan harganya. Sekarang kalau nggak salah sih ada Sony ZV-E10 ya, itu jauh lebih best deal buat orang yang suka nge-YouTube konten creator yang suka menggunakan mirrorless, bukan handphone. Nih A6400 gue udah pakai total berapa tuh? 2 tahun, udah 2 tahun gue pakai, masih aman banget. Gue juga udah pakai buat kantor gue juga. Musiknya bagus. Pertama modifan gue adalah ini Uurik L-Plate. Sebetulnya L-Plate-nya tuh harusnya dia ada ini ya, ada ininya nih, tempel begini. Jadi bisa orientasinya bisa gini, bisa begini. Kalau dipasangin ke quick release Arca Swiss atau Swiss Army ya? Arca Swiss. Nah ini. Dan ini juga ada cold shoe-nya, jadi bisa pasang nyamping gini. Cuman gue nggak suka aja karena gue udah pakai, cukup makan tempat di sampingnya, agak bulky.
nggak smooth begini kan, jadi blocking gini. Dan jarang dipakai juga karena kalau setiap lagi pengen nge-shoot portrait kayak gini nih, misalnya gue lagi pakai ke kamera ke tripodnya begini, mic-nya nggak bisa dipasang. Jadi ya udahlah, ini gue cabut aja. Tetap gue simpan kunci L-nya. Dan Urik ini bagusnya tuh bener-bener dia sampai smooth banget ya gabungannya tuh. Terus buka baterai juga aman. Ini juga masih oke. Nah cuman kayaknya Urik ini udah agak kurang banyak ya di Indonesia buat A6400. Jadi kayaknya harus beli di luar. Tapi barusan gue searching di internet, ada L-plate juga yang buat A6400 yang bentukannya mirip-mirip juga. Jadi nanti gue kasih linknya yang itu aja. Dan kalau ini kenapa gue kasih lebih tinggi, jadi aslinya kan ini nambah sekitar 2 cm atau 1,5 cm lah ya. Ini sebetulnya sangat cocok banget buat para pengguna lensa-lensa raksasa. Contohnya si lensa ini, kalau misalnya lagi dipasang, biasanya sebetulnya ini jadi lebih tinggi. Ujungnya kamera lo tuh akan jadi dongak gitu. Nah ini kalau ditaruh, misalkan disejajarin, itu pas banget. Jadi bener-bener, nih gue di sini aja deh. Nih, pas banget. Dia bisa napak di bawah setinggi dengan L-plate-nya ini. Jadi ini gue rasa L-plate ini harganya udah sangat murah, juga sangat wajib dimiliki oleh para pengguna A6400 buat para lensa-lensa yang gede-gede. Selainnya bentukannya kan tetap ramping, tinggi, ya bisa jadi heat dissipation juga, bisa juga buat pegangan jadi sedikit kinky, clinkingnya jadi lebih ada dapat pegangan. Terus ini ada cold shoe adapter tambahan di samping, cuman pakai baut kecil. Ini Urik juga, tinggal pakai kunci L kecil di baut. Ini gue udah pakai 2 tahun, kelemahannya mungkin agak bengkok sedikit aja, tapi penggunaan masih tetap kokoh. Ini mungkin waktu itu gue agak kasar aja sih megangnya, tapi sebetulnya ini kuat banget. Dan gue sekarang pakai buat mic ataupun buat lampu, gue pasangnya di sini. Yang atas ini cukup unik. Ini ada thumb atau apalah ya. Ini jadi dipasangnya di hot shoe. Terus ini bener-bener flush desainnya tuh, flat. Udah gitu tombol-tombolnya juga masih tetap bisa diakses. Tuh atas bawah masih bisa. Tombol flash juga nggak ada masalah. Keuntungannya adalah sebagai penahan jempol. Jadi gini, megangnya gini, tahannya di jempol. Kenapa? Karena memang gue sudah merasakan pakai pegangannya ini. Jadi aslinya Sony itu desainnya buat yang sini. Menurut gue masih terlalu kecil dan gampang copot. Dan ini juga kan bahannya tuh kayak kulit-kulitan gitu ya. Ini lama-lama rusak dan biasanya agak lengket-lengket berdebu gitu loh, yang gak enak di tangan. Nah ini gue rasa ini solusi banget. Desainnya juga flash. Memang harus mengorbankan hot shoe ya, buat yang para pengguna Sony Flash, pengguna mic yang langsung pakai interface-nya Sony, ini mungkin jadi akan terganggu, nggak bisa dipakai. Tapi buat gue, jujur gue sendiri ini nggak pakai. Biasanya gue selalu tutup, dan ini gue jadi akhirnya gue pakai buat penahan jempol. Dan jadi heat dissipation juga karena bahannya aluminium. Jadi kalau recording di outdoor, ini jadi pendinginnya juga. Udah 1, 2, 3. Nah terakhir yang ini yang gue suka banget, ini adalah tutup sensor. Jadi selain menjadi kamera utama, gue juga kan sering jadiin pajangan gitu di meja komputer gue. Nah ini adalah tutup lensa yang ada UV filternya. Yang kalau dipasang jadi lu bisa ngeliat sensornya. Gue nggak tahu ya, mungkin lu pada suka sensor apa nggak. Gue sih suka ngeliat sensor karena warnanya keren-keren gitu. Tapi disclaimer, ini perlu dihati-hatikan karena namanya sensor kan sering bisa kebakar ya kalau kena laser, ataupun mungkin yang agak risih kena matahari. Itu juga mungkin bisa jadi bahaya kalau misalnya pakai tutup sensor kayak gini. Kebetulan memang ruangan gue itu tertutup, cuman ada lampu kamar doang sama lampu video ini syuting. Jadi ini masih aman banget buat gue. Dan ini juga bahannya kan UV filter ya, gelas ya. Kalau misalnya lu pemakaiannya cukup ekstrim, lu taruh di tas, ketekan sini situ, jadi bisa jadi ini pecah dan bisa jadi bumerang untuk kamera lu, karena jadi kena ke sensornya, kena pecahan kaca. Itu yang menjadi sangat bahaya. Jadi ini aksesoris doang ya. Jadi ini disclaimer, sangat tidak disarankan untuk para pekerja yang menggunakan sensor tutupan ini. Ini hanya untuk
display aja, hanya untuk tampilannya menjadi lebih bagus. Karena bahayanya itu sangat merugikan kamera. Jadi ini sebenarnya ada apa? Ini adalah dua alat yang berbeda, yang terpisah. Ini aslinya adalah reverse ring. Reverse ring yang biasanya kalau biasa lensa dibalik itu kan fungsinya sebagai, bisa jadi dia kalian sebagai lensa makro. Nah ini ada produsen yang bisa membalik ringnya. Dia kasih adapter, dia kasih ring. Jadi misalnya kalau ada lensa gitu, kalau misalnya ini jadi makro, daripada dipegangin, ini bisa dipasangin ring, terus dipasang. Jadi ujungnya si lensa ini, yang tadinya bukan makro, bisa menjadi lensa makro dengan dibalik. Nah ini adapternya, ringnya ada banyak diameternya sesuai dengan lensa-lensa yang umumnya dari si Sony, Sony ataupun kamera apapun itulah ya. Mau Canon, jadi ada 40 mili, 50 mili, 55 mili, 58 mili, 63 mili, 77 mili, banyak lah. Nah ini kebetulan pas banget karena memang gue sudah mengukur. Ini diameternya adalah 6 cm dan ini gue dapat di ukuran 58 mm. Jadi ringnya ini untuk lensa yang filter size-nya adalah 58 mm. Tambah gue beli UV filternya yang ukuran 58 mm, yang di bagian depannya ada dratnya. Tinggal gue pasang. Waduh, pasang ini agak hati-hati ya karena dratnya tipis banget. Kalau salah ya wassalam. Pasang sampai kenceng, sampai ngunci. Udah. Ini tinggal ditutup lagi. Ini kebetulan juga udah didesainnya udah ada titik merahnya. Ada titik merahnya, ada juga tempat bagian lockingnya. Jadi tidak akan merusak si pernya ini nih. Karena kan mungkin ada yang risih ya, takut pernya ketekan dia nggak bisa naik. Kalau kelamaan dipakai malah jadi pernya kendor, nggak bisa ngunci lensa dengan lebih baik. Ini sudah ada tempatnya, jadi aman. Tinggal disejajarin titik merah sampai titik putih. Jadi inilah kamera 6400 gua dengan segala lensa-lensanya. Ya, menurut gue ini tampilannya keren banget ya. Rasanya tuh kayak robot-robot gimana gitu. Apalagi ini yang gue sangat cita-citakan akhirnya bisa jadi juga karena akal-akalan. Tuh, jadinya ngepas banget. Oke, gue rasa video kali ini cukup. Thank you banget yang udah menonton. Balik lagi untuk semua peralatan-peralatan yang gue share tadi, gue akan taruh linknya di deskripsi. Dan aksesoris ini juga akan taruh linknya di deskripsi. Jadi kalau ada yang tertarik, bisa langsung order aja di bawah. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.